Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Gimana sih caranya supaya kita tuh nggak canggung saat bertemu orang baru gitu ya, dan juga perlu diperhatikan. Bikin kamu mudah akrab juga dengan orang baru. Ada juga orang yang dari sananya ketemu orang baru langsung ngobrol gitu ya, enak nyambung, friendly gitu ya. Ada juga orang baru yang baru kita ketemu, kitanya malu duluan, malu, gugup. Kalau mau ngomong mikir-mikir gitu ya, mikir-mikirnya takut salah ngomong. Jadi berpikir sebelum bertindak itu juga nggak salah sebenarnya, nggak apa-apa ya. Nah ini ada tipsnya juga agar kita tidak canggung saat bertemu orang baru. Karena kalau untuk memulai relasi, kalau orang nggak mulai ngomong, kitalah yang memulai ngomong ya. Saat bertemu seseorang nih Sobat Asoy untuk pertama kalinya, sering banget kan merasa canggung gitu. Mulai dari interaksi, tatapan mata. Nah padahal ini juga bisa menjadi peluang untuk membangun hubungan yang bermakna. Entah itu pekerjaan atau bidang profesional, pertemanan, asmara gitu ya. Nah ini juga bisa kita atasi. Tapi ada trik juga yang perlu kita latih ya kan. Anggap aja ini sebagai pembelajaran public speaking ya. Kita belajar sama-sama. Ada sejumlah tips juga yang bisa Sobat Ase ikuti ketika memulai percakapan dengan orang baru. Seperti apa sih? Nah yang pertama, berikan pujian yang jujur ya. Mungkin dia hari ini pakai baju yang berwarna gitu, terus ada aksesoris yang bikin kamu suka. Kamu tegur aja, aksesorisnya bagus banget deh, beli di mana ya? Atau kalau misalnya kamu nggak mau nanya beli di mana, kamu hari ini cantik banget deh, apalagi pakai aksesoris yang itu tuh gitu. Terus kalau misalnya dia nyeletuk, emang sebelumnya nggak cantik ya? Cantik juga, tapi ini lebih cantik lagi gitu aja. Tapi memang harus jujur ya. Kalau cantik cantik aja, jangan diperes-peresin. Menurut hati kamu bukan yang itu, tapi kamu sebutnya fisiknya ya gimana-gimana gitu ya. Mending nggak usah ya. Nah pujian itu kadang-kadang memang memberikan efek yang dahsyat, efek yang baik, efek yang positif, karena memulai pertemanan gitu, dan juga mengatur percakapan ke arah yang positif. Tapi ingat ya, jangan sampai ada kalimat-kalimat pujian-pujian yang rancu ya. Contohnya ya, mohon maaf, ada kalimat-kalimat pujian, kayaknya body kamu seksoy gitu. Ini kan ngarahnya ke pelecehan jadinya ya. Nah itu juga harus kita hindari bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena menurut kita yang mungkin gitu doang, menurut orang itu nggak gitu doang. Menurut kita itu biasa aja, menurut orang itu nggak biasa aja. Jadi berbeda gitu. Dan juga ketika mendapatkan pujian, kita perlu menerima pujian dengan anggun agar tidak memberikan kesan yang sombong. Kalau dipuji, oh ya terima kasih, oh iya masih belajar, terima kasih, makasih loh ya. Nah tapi kalau ada juga yang mungkin nyelutuknya, oh ya emang aku akuin sih, kan aku emang cantik gitu ya. Nah itu orang besok-besok gak mau negur lagi tuh ya, karena udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya kamu konteksnya bercanda, ya udah emang bercanda aja, nggak masalah. Nah misalnya kamu menyukai dengan dia menggunakan sepatu yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya, jenis-jenis itu ya kan, atau pakai sepatu kulit buaya, mungkin buaya darat, atau enggak kulit harimau ya kan, atau kulit apa gitu ya. Nah ini kan memberikan kesan yang positif. Kita bisa tanya-tanya, oh kamu sukanya sepatu ya, ganti-ganti ya modelnya ya. Biasanya kalau sepatu itu sukanya modelnya yang gimana, yang wedges atau yang hak atau yang flat shoes atau yang gimana. Nah ini kan jadi informasi baru gitu. Kalau kamu juga punya informasi mengenai pembuatan sepatu atau apa, ini kan jadi info baru juga nih buat Sobat Asoy ya. Yang kedua, minta bantuan kecil. Contohnya gimana sih memulai percakapan? Mintalah bantuan kecil. Kalau orangnya memang mau dimintain tolong ya. Contoh, sering banget nih kadang-kadang kita tuh minta bantuan dari seseorang, membuat orang itu kesannya lebih hangat sama kita ya. Mungkin membantu menyingkirkan rasa canggung juga. Contoh, pertama kali mintalah bantuan padanya untuk membuat orang tersebut bisa membantu kita tapi tanpa harus merepotkan ya. Contoh, bolehkah aku minta tolong ambilkan itu, nah ada handphone aku di samping kamu, tadi aku ketinggalan. Nah dengan hal yang kecil-kecil seperti itu aja tuh kita udah bisa memulai percakapan gitu ya. Dan tentu aja tuh kita hanya boleh meminta bantuan yang kecil, jangan bantu yang besar. Tiba-tiba baru kenal minjam duit gitu ya, gede pula angkanya ya kan. Nah ini kan sudah termasuk bantuan yang berat dan juga merepotkan orang lain, karena dia belum kenal kita, belum naruh rasa percaya. Gimana caranya tuh ya kan, kita udah menaruh rasa percaya yang gede, tahu-tahu
dia sudah menjadi korban. Dan jangan sampai juga kita mengkhianati orang lain dengan cara kita yang mungkin kita tuh friendly banget sama orang, tapi friendlynya kita tuh jangan sampai kita manfaatkan, takutnya nggak bisa dipercayain lagi nih kalau dikasih kesempatan ya. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif, menjadi pendengar yang baik walaupun nggak bisa ngasih solusi nggak apa-apa, yang penting ketika dia berbicara kita tatap matanya, kita simpan dulu handphone kita dengarkan dia mau ngomong apa. Secara nggak langsung dia sudah menaruh percaya sama kita dan kita menjadi pendengar buat dia. Kalau memang kamu diminta untuk memberikan solusi dan kamu nggak tahu, jawab aja, aku belum pernah mengalami hal yang seperti kamu, tapi kalau menurut aku ya seperti ini bla 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 gitu. Jadi kita apa adanya aja gitu Sobat Asa ya. Kita tahu kita ngomong, kita nggak tahu kita jawab jujur aja, dan itu kelihatan daripada kita nggak tahu terus kita ngomongnya sok tahu ya kan. Nah begitu kita ditanya balik tahu-taunya kita nggak tahu juga pada akhirnya, ini kan lebih malu lagi gitu. Dan juga biasanya orang yang menjadi lawan bicara kita walaupun dia tidak benar-benar mendengarkan, mungkin kita bisa pakai cara yang halus. Ketika nanti ada lawan bicara kita tuh sering main handphone di depan kita gitu ya, di saat kita lagi bicara nih kesannya ya, kita bisa juga nih pakai handphone kita terus kirimkan pesan ke dia, asik ya kayaknya main HP, ih ada hal yang baru loh. Nanti dia merasa sendiri gitu dan dia taruh HP-nya dan dia akan mendengarkan kita. Tapi kadang-kadang dengan hal yang seperti itu bisa terlihat juga dari mimik wajah seseorang. Kalau memang mimik wajahnya lagi nggak nyaman atau suasananya lagi beda, kita nggak bisa ceritakan apa yang mau kita ceritakan gitu. Jadi ya walaupun dia mendengarkan secara aktif, belum tentu dia juga menyerap apa yang kita omongkan dan belum tentu juga dia bisa memberikan solusi. Yang penting orang mau dengerin aja kita udah syukur ya. Begitupun juga seandainya Sobat Asa menjadi pendengar bagi orang lain, pertahankan juga kontak mata, tatap matanya, tapi jangan saram-saram juga, santai aja kontak matanya aja gitu, ngeliatin dia sambil ngobrol ya, dia ngomongin apa gitu ya. Dan juga memberikan respon dengan mengatakan wow luar biasa, keren nih ya, oh terus gimana caranya, oh seperti itu. Kalau misalnya kamu juga ada kata-kata yang kepo ya, itu tuh gimana sih caranya? Kalau dia memberikannya dengan terbatas berarti memang sampai situ aja kita harus tahunya. Dan juga jangan memaksakan orang untuk bercerita semuanya hal apa yang pengen kita kepoin banget kalau dia masih memberikan batasan-batasan itu gitu ya. Karena memang semua orang itu punya hal privasi sih yang kadang-kadang gak boleh kita ketahui juga. Dan ini membuat dia dan kamu merasa lebih dihargai karena saling mendengarkan, saling kontak mata juga, terus juga saling memberikan solusi. Kalaupun gak memberikan solusi juga gak masalah. Yang penting apa yang kamu rasakan kamu bisa bagi ke dia, apa yang belum kamu rasakan kamu bisa belajar dari dia mengenai pengalamannya orang gitu. Nah sampai sini mungkin Sobat Asa juga ada yang sudah paham ya, ada juga yang sudah pernah merasakan, bahkan sering banget. Boleh juga bagiin ceritanya ya atau ungkapannya, sanggahannya, udah nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Dan juga atau mau ada yang nyanggap pembicaranya Nita juga nggak apa-apa, kita nggak berdebat ya, tapi saling memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari. Karena apa, public speaking itu kalau mau ngomong sempit lagi, public speaking itu penting banget ya, bukan berarti public speaking itu sempit. Kenapa? Karena public speaking itu kita kadang-kadang mau belajar sama orang aja, public speaking ada yang harus bayar gitu ya. Kenapa ada yang harus bayar? Iya karena semua orang itu nggak semua orang itu pede gitu. Ada juga yang mau ngomong gugup akhirnya lupa ya kan. Ada juga yang mau ngomong apa tahu-taunya nggak inget lagi gitu. Jadi ya kadang-kadang public speaking kalau orang lagi gugup ya, keringat dingin, susah untuk bicara di depan umum, apalagi kalau ada lihat kamera mereka lagi disorot, kadang-kadang bisa lupa skrip yang sudah ada di otaknya masing-masing. Nah public speaking itu juga bisa kita belajar dari sekolah presentasi, terus juga dari hal lobby-lobbyan pekerjaan, misalnya kayak menghubungkan gitu ya, menghubungkan antara instansi dengan orang luar atau individu dengan kelompok. Terus juga public speaking itu kadang-kadang kita belajarnya mulai dari ajang kompetisi, semuanya itu bisa terlatih. Bukan berarti semuanya nggak bisa, tapi semuanya bisa asalkan dilatih dan sering-sering aja gitu ngomong ya. Buat Sobat Asa juga yang mau ikutan partisipasinya boleh banget di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Nita akan memberitahu ini ada SMS dan juga WhatsAppnya, yang mana yang duluan Nita sampaikan ya, dari bawah juga tentunya urutannya. Tetap di sini aja di program Asa yang asyik digoyang.